Pedagang kantin sekolah mengeluhkan dagangannya tidak laku usai pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis. Kantin menjadi sepi pembeli seperti yang terjadi di SDN 1 Gerung, Lombok Barat. Lorong kantin SDN Negeri 1 Gerung ini biasanya ramai siswa yang berburu jajanan pada jam istirahat sekolah. Namun dengan adanya makan siang gratis itu, sekarang siswa lebih memilih menunggu datangnya makan bergizi gratis. Pedagang pun mengeluhkan rugi karena dagangannya tidak akan laku. Bukannya tidak senang dengan program pemerintah Prabowo itu, tapi pedagang mengaku khawatir pekerjaannya terancam, apalagi di tengah himpitan ekonomi tingginya harga bahan pokok saat ini. Para pedagang di kantin ini berharap supaya mereka juga dilibatkan dalam program makan siang gizi gratis itu. Karena jika mereka bertahan, maka modal untuk berjualan di kantin tidak akan kembali karena penurunan belanja anak. Makan gratis itu mulanya jam 1 ke atas lah, biar tidak mengganggu penjualan yang di kantin. Atau limpahkan ke kantin biar tidak rugi gitu. Sementara kepala sekolah setempat mengungkapkan, dengan program makan bergizi gratis itu, maka akan terjadi perubahan perilaku anak. Jika sebelumnya mereka tidak suka makan sayur, menjadi suka makan sayur, dan akan menekan anak jajan sembarangan di sekolah juga. Ya, kita berharap sih pasti ada perubahan perilaku ya dari anak-anak, mulai dari kesiapan mereka yang tadinya tidak biasa makan sayur menjadi biasa makan sayur, yang tadinya mungkin di rumah tidak sarapan sampai di sekolah mungkin dapat sarapan kan. Itu mungkin sedikit perubahan perilaku pada anak. Pemerintah diharapkan memperhatikan para pedagang UMKM yang sehari-harinya bergantung kepada anak-anak sekolah tersebut, supaya mau dilibatkan dalam program tersebut, supaya mereka bisa terus bekerja mencari nafkah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Silakan makan. Kenapa? Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Ya. Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Ya? Di rumah tidak ada nasi. Di rumah tidak ada nasi. Betul, tidak ada nasi. Masya Allah. Inilah video saat Sulaiman Datau, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, saat menolak untuk memakan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Ia hanya meminum susu yang sudah disediakan. Sulaiman menyebut akan membawa pulang makanannya dan akan diberikan kepada ibunya karena di rumahnya tidak ada beras untuk dimasak. Video Sulaiman pun viral di media sosial dan menyita banyak perhatian masyarakat. Sementara Kalsum Singkili, ibu Sulaiman Daud, kaget saat dirinya dibawakan makanan oleh sang anak. Nak, ndak makan, kata so makan, kata dikasih 2 bungkus, di mama 1, di saya 1. Ya saya so makan itu. Pekerjaan ibu apa sih? Ya, Pekerjaan ibu? jual sayur-sayuran. Pembagian makanan bergizi gratis di SD Negeri 1 Bone Raya dilaksanakan oleh Polsek Bone Raya dan Polres Bone Bolango. Dipilihnya SDN 1 Bone Raya karena proses belajar mengajar dilaksanakan di masjid, karena sekolah ini rusak usai diterjang banjir pada tahun 2020. Sementara makan bergizi gratis program pemerintah baru dilaksanakan di kota Gorontalo. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya.
dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Mas tenggelam. Erupsi Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki.
Interupsi hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Penahanan IWS alias Agus Difabel tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram di Lapas Kelas 2 Akuripan Lombok Barat tak lepas menuai pro kontra. Kubu yang kontra mengkhawatirkan penahanan Agus dikatakan melanggar HAM karena kondisi Agus yang tidak seperti orang normal. Jaksa peneliti dari Kejati NTB menegaskan penahanan Agus di lapas sudah sesuai prosedur atau SOP yang ada. Ini kan setiap warga negara itu equality before the law, berkedudukan sama di mata hukum, termasuk disabilitas. Kalau disabilitas apa tidak bisa dipidana? Oh tidak, dia harus bisa juga dipidana. Artinya sama dengan kita semua. Sementara saat mau dilakukan penahanan oleh jaksa di Lapas Kelas 2 Akuripan, Agus menangis histeris sambil dipeluk ibunya. Agus akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 9 Januari 2025. Aduh, lagi saya ada urusan. Apa yang mama Ewan? Aku sayang mama, tak bakalan kita bisa. Mama agak janji. Tak bakalan kita bisa, Ma. Tapi kehidupan yang kena. Tak bakalan ini, sumpah orang buntung ini. Sumpah orang buntung ini, Ma. Agus disangkakan Undang-Undang TPKS dan terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda 300 juta. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Seorang pria pemotor terekam CCTV saat melakukan aksi asusila di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku terekam sengaja memegang bokong wanita yang hendak membuang sampah hingga korban berteriak. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Warga mengaku kejadian berlangsung cepat dan tidak ada yang mengenali pelaku. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena aksi ini sudah sangat meresahkan. Selain itu, kejadian ini sudah kerap terjadi di kawasan Depok. Polisi sudah memeriksa rekaman CCTV tidak hanya di TKP tapi di beberapa lokasi untuk mengungkap identitas pelaku. Selain itu, warga juga meminta polisi meningkatkan patroli agar warga merasa aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk di kantor desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya, pria bernama Endin ini mendatangi Kades Musawir yang tengah keluar dari ruangannya. Entah ada persoalan apa, tanpa basa-basi Pak Kades pun langsung diamuknya. Endin juga melemparkan kursi plastik ke Kades Musawir. Beruntung Pak Kades bisa menghindari lemparan tersebut dan melarikan diri. Sementara itu, sejumlah perangkat desa yang mengetahui kejadian itu berupaya menenangkan pelaku agar tidak mengamuk lagi. Namun upaya itu tidak berhasil. Endin malah membabi buta melemparkan kursi plastik ke para perangkat desa. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung berlari keluar dari kantor desa melarikan diri. Diduga motif pelaku menyerang Kades karena persoalan sertifikat tanah. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
menyoroti kecurangan, Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi berjalan oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Duduknya terus. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Beautifully done. Troy Epier, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jakarta. Bakaran. Sesuai. Makamkan. Sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang. Sula Putara. Jumawa. Kuasaan. Siapkan. Rembesi. Ciguru. Presiden. Utara. Tewas. Tim SAR gabungan. Bertambah 10%. Jakarta. Bara dan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Kris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. Nyata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Was tenggelam. Erupsi Pencarian. Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Gajah liar Sumatera berkeliaran di kawasan hutan yang berdekatan dengan perkebunan warga di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Gajah jantan berusia 10 tahun ini terpantau dari saat tim BBKSDA Riau melakukan mitigasi konflik melalui pemantauan udara. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara satwa gajah dan manusia, tim BPKSDA Riau melakukan evakuasi gajah dengan melibatkan 2 gajah latih. Petugas BBKSDA Riau pun berhasil menggiring gajah liar tersebut keluar dari hutan dan kemudian memindahkannya menggunakan mobil truk. Ini adalah gajah dispersal ya, atau gajah yang memisahkan dari kelompoknya. Dan memang gajah ini adalah gajah jantan yang memisahkan dari kelompoknya dan sudah berupaya kita lakukan menggabungkan ke kelompoknya, tetapi gajah tersebut tetap memisahkan diri karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Kemudian juga adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian konflik ini, terutama tanaman yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah proses penangkapan dan mentranslokasinya ke habitat. Untuk menghindari konflik gajah dengan manusia, pihak BBKSDA Riau memindahkan gajah liar tersebut ke habitatnya di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget.
Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Panjang nih. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana?